Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Tertulis demikian, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita bergembira karena keselamatan yang telah Ia sediakan bagi kita. Kegembiraan yang disebutkan dalam ayat ini berhubungan dengan apa yang tertulis dalam ayat sebelumnya, di mana di situ disebutkan tentang karya keselamatan dari Tuhan. Kegembiraan atau sukacita karena keselamatan itu haruslah melampaui perasaan emosi kita dalam situasi yang diwarnai berbagai-bagai pencobaan. Keadaan hidup kita bisa membuat kita menjadi bersedih, tapi kita harus mengingat selalu akan anugerah keselamatan yang tidak ternilai harganya, yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan itu seharusnya membuat kita selalu bersukacita. Sewaktu istri saya hendak melahirkan, ia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi ketika anak kami lahir, semua perasaan sakit itu tidak lagi terpikirkan. Meskipun masih ada rasa sakit akibat melahirkan. Mengapa, saudara? Karena ia begitu gembira melihat bayi yang berasal dari kandungannya. Kegembiraannya melampaui perasaan sakit yang ia rasakan. Demikianlah, saudara, kegembiraan atau sukacita kita karena keselamatan adalah begitu besar, melebihi semua perasaan emosi yang dapat timbul akibat pencobaan, pergumulan, atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini disebutkan tentang ujian atau pembuktian iman yang murni, yaitu berbagai pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semua orang mengalami ujian dan pencobaan dalam hidupnya. Adam dan Hawa dicobai, Abraham dan Sarah diuji, Yusuf juga diuji, Musa diuji, Simson, Daud, Hana, Salomo, Elia, Rut, Naomi, Petrus, dan banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami pencobaan, dan bahkan Tuhan sendiri membiarkan dirinya dicobai di padang gurun ketika ia berada dalam keadaan sebagai manusia. Tujuan dari semua pencobaan atau ujian itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar iman kita murni di hadapannya. Karena itu mari kita setia kepada Tuhan, meskipun ada berbagai pencobaan yang terjadi. Jika kita bertahan dalam iman yang murni, maka kita akan memperoleh pujian dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan itu menjadi bagian kita sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semurni apakah iman kita kepada Tuhan? Apakah bila tidak ada masalah dan semua keadaan baik-baik saja, maka iman kita kuat? Tapi ketika ada masalah dan kesulitan, iman kita menjadi lemah dan bahkan lenyap. Apakah iman kita kepada Tuhan Yesus hanya ada kalau kita melihat mujizat dan lenyap kalau tidak ada mujizat? Apakah kita beriman kalau keadaan ekonomi baik, tapi tidak beriman saat keadaan ekonomi kita buruk, bahkan saat mengalami kebangkrutan? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki iman yang murni di hadapan Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Berkaitan dengan pencobaan, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami
ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengetahui dan menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan ada kabar baik, saudara, yaitu bahwa ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersuka cita selalu karena keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Keselamatan yang kita terima itu jauh lebih besar nilainya dari apapun yang ada di dunia ini. Hadapilah setiap pencobaan dengan sukacita dan iman. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang setia dan bertahan dalam iman sampai kepada akhir. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan sepanjang malam ini. Dan syukur kami naikkan kepadamu untuk hari yang baru dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita karena keselamatan yang begitu berharga yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Dalam setiap pencobaan yang kami alami, kami menyadari oleh firman-Mu bahwa Tuhan Engkau selalu ada bersama kami dan menopang serta memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan, pimpinlah langkah-langkah kami di sepanjang hari ini supaya kami selalu melangkah dengan penuh sukacita karena keselamatan yang daripadamu. Setiap persoalan yang terjadi, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sebab itu tolonglah kami ya Tuhan, untuk sabar dan mampu melihat solusi yang dari Tuhan atas setiap masalah kami. Kuatkanlah selalu iman kami Tuhan, supaya kami teguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu, dan senantiasa mengasihi Engkau Tuhan dengan lebih sungguh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.